Kalian tahu nggak sih, satu potong tempe mendoan mengandung 65 kalori dan satu potong cireng aja itu mengandung 70 kalori. Kalau kita pakai sambal cocolan yang bikin nagih banget, kebayang nggak berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita? Hai Tizen, siapa nih di sini yang lagi mau merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, tapi masih takut untuk nyemil? Tenang-tenang, pilihan snack-snack yang sehat di pasaran saat ini tuh udah banyak banget. Tinggal kembali ke kitanya yang pintar-pintar untuk memilah dan memilih. Perkenalkan, aku Naura dari Eating dan pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan beberapa cara untuk snacking atau ngemil yang sehat dengan beberapa contohnya. Pertama, atur mindset kita untuk melihat snacking sebagai upaya memenuhi gizi kita. Mungkin dari kita ada yang mikir kalau kita snacking atau ngemil itu lebih ke arah memenuhi craving kita untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Sebenarnya kita bisa mengubah pola pikir tersebut, di mana snacking ini bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi yang tidak bisa terpenuhi pada saat kita mengkonsumsi makanan utama. Misalnya nih, kebutuhan yang sering terlupakan itu vitamin C. Nah, sebenarnya bisa diakali nih dengan kita ngemil buah-buahan utuh atau buah yang kering. Terus yang sering juga nih terlewat adalah kandungan serat. Nah, kita bisa ngakalin dengan nyemil makanan-makanan yang berbahan dasar kacang ataupun granola. Nah, sebenarnya ngemil ini tuh punya beberapa manfaat lain loh, dimana selain untuk bisa memberikan cadangan energi ya di antara dua waktu makan, sebenarnya dia bisa mencegah kadar gula darah kita itu drop secara mendadak pada saat kita memang lagi tidak makan. Dan juga ini yang terpenting, dimana dia bisa mencegah nafsu makan kita itu terlalu tinggi pada saat jam makan datang. Kedua, cari tahu kebutuhan kalori harian kita. Sebenarnya emang nggak wajib sih, tapi lebih baik tahu kan. Sebenarnya dengan berbagai macam fasilitas yang ada dan akses internet, berbagai macam aplikasi dan website di luaran sana sudah banyak yang provide tools-tools untuk mengukur kalori harian kita, di mana dia memanfaatkan beberapa informasi pribadi kita, misalnya berat badan, tinggi badan, ataupun intensitas aktivitas fisik kita. Jadi udah nggak ada alasan untuk kita nggak mau nyemil, karena sebenarnya kita bisa tahu batasan-batasan nyemilnya dengan tahu pemenuhan kalori harian kita, asalkan bahan-bahannya itu sehat ya. Ketiga, memilih cemilan whole food. Whole food sendiri sebenarnya punya arti makanan yang tidak diolah ataupun jika diolah sangat minim prosesnya. Nah, beberapa contoh whole food ini misalnya adalah buah-buahan, terus buah-buahan yang kering, smoothies, popsicle ice dari buah asli, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain-lain. Manfaat cemilan whole food ini sebenarnya adalah kita sebagai yang mengkonsumsi dapat menerima nutrisi yang lebih utuh ya dibandingkan dengan makanan yang sudah diolah. Nah, tambahan manfaat lainnya sebenarnya adalah kita bisa terhindar dari paparan kadar-kadar ataupun kandungan makanan yang seringkali tidak bermanfaat bagi tubuh. Nah, biasanya memang ditambahkan pada saat proses industrial, entah itu pewarna, pengawet, atau penyedap. Nah, biasanya bahan-bahan yang berasal dari whole food ini saat diolah begitu menjadi makanan lain akan memiliki kandungan nutrisi yang biasanya agak berlebih dibandingkan kalori yang dibutuhkan. Misalnya nih, kandungan satu mangkok roll oat itu mengandung 140 kalori dan 2,5 gram gula. Bayangkan jika diolah menjadi snack bar, kandungan kalorinya akan menjadi 300 kalori dan kandungan gulanya menjadi 20 gram loh netizen. Keempat, perhatikan takaran saji pada nutrition fact. Mungkin dari kita banyak yang udah sering ya mengecek label makanan di balik kemasan, entah itu makanan atau minuman ya. Tapi yang memang sering kali luput nih untuk diperhatikan itu adalah takaran saji atau serving size-nya. Jangan sampai kita tuh terlena dengan jumlah kalori yang rendah begitu ya dan langsung memakannya. Padahal di dalam kemasan tersebut telah tertulis ya biasanya angka begitu, yaitu saran penyajiannya. Misalnya nih tertulis angka 3, berarti kita itu disarankan untuk memakan makanan dalam satu bungkus tersebut dalam 3 waktu makan yang berbeda. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Oh iya, Itzen tahu nggak sih kalau posisi di dalam tabel komposisi itu menggambarkan besar kadarnya dalam makanan atau minumannya. Jadi semakin tinggi posisinya, berarti kadarnya di dalam olahan tersebut juga semakin besar mengikuti ke deretan yang ada di bawahnya. Nah, nutrition fact ini juga bisa kita pakai untuk memilih produk yang lebih sehat. Kita dengan cara kita lebih kritis ya melihat misalnya penggunaan gulanya. Gula yang lebih sehat misalnya gula kelapa atau gula stevia. Lalu kalau kadar lemaknya pilihlah yang mengandung kadar lemak tak jenuh misalnya dari maizena atau canola oil. Dan yang kelima yaitu memilih cemilan yang tinggi serat.
Pada umumnya tubuh itu membutuhkan sekali ya kadar serat ini untuk mendukung proses metabolismenya. Untuk perempuan sendiri itu membutuhkan sekitar 32 gram serat per harinya, sedangkan laki-laki membutuhkan 37 gram serat per harinya. Selain terkenal untuk memperlancar pencernaan, serat ini punya beberapa manfaat lain, misalnya dapat menyerap kolesterol, mengurangi kadar gula darah, dan juga mengurangi potensi penyakit seperti stroke dan jantung. Umumnya, cemilan yang punya kadar serat yang tinggi biasanya dia punya kadar kalori dan protein yang rendah nih netizen. Nah, beberapa bahan baku pangan yang memang kadar seratnya itu misalnya yang berasal dari buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan serealia. Ini nih beberapa contoh snack sehat yang kadar seratnya tinggi. Misalnya, cookies yang berasal dari oat, lalu ada snack dari kacang-kacangan, dan juga buah-buahan kering yang diproses melalui metode freeze dried. Nah, netizen bisa banget nih untuk check out beberapa snack sehat kaya serat dan snack sehat lainnya di Eating Market yang tersedia di Shopee dan Tokopedia. Yang keenam, gunakan Google untuk makanan tanpa label. Netizen sering nggak sih jajan di sekitaran area kaki lima? Nah, banyaknya kan memang makanan yang dijual itu adalah makanan yang tanpa label. Nah, nggak usah khawatir sebenarnya. Dengan kita punya akses internet, kita bisa googling apapun, biasanya prediksi kalori pada sebuah makanan. Kita bisa tuh googling misalnya kalori semangkok bakso, semangkok soto, nah itu bisa banget dan memang banyak sekali informasinya di internet. Tips dari kita adalah netizen mungkin bisa memilih makanan yang cenderung lebih sehat, misalnya yang tidak digoreng atau yang menggunakan bumbu yang tidak terlalu banyak. Nah, beberapa alternatif makanan nih yang memang terlihat jelas lebih sehat, misalnya gado-gado atau dimsum karena prosesnya dikukus, dan juga minuman es yang memang tidak ditambahkan susu kental manis ya, karena gulanya yang terlalu tinggi. Misalnya es buah, es kelapa, es rumput laut yang memang tidak ditambahkan susu kental manis. Oke netizen, jadi it's okay untuk ngemil ya, asalkan kita memang tahu nih bahan-bahan yang kita pakai untuk ngemil. Bahkan nutrisionis pun sebenarnya merekomendasikan kita untuk ngemil 2 kali sehari loh. Jadi yang penting pintar dalam memilah dan memilihnya. Kalau kalian mau berbelanja berbagai macam snack sehat, bisa banget untuk cek toko Eating Market yang ada di Tokopedia dan Shopee. Kalau kalian punya ide topik pembahasan video selanjutnya, feel free untuk tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan juga share ke teman dan keluarga terdekat kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya ya. See you on the next video. Bye-bye.